Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus bersabda pada hari ini, hendaklah kita waspada, ya, karena kita dikirim, diutus ke tengah-tengah serigala, seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala sebagai murid-murid Kristus. Yesus berbicara tentang perutusan para murid, ya. Kita dibaptis bukan untuk selamat sendiri, tapi kita dibaptis dan diutus, ya. Nah, kita dibaptis untuk satu tujuan, dan tujuan itu adalah menjadi utusan Tuhan. Menjadi utusan Tuhan itu berat, tidak gampang. Makanya Yesus bilang, menjadi orang yang diutus itu seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Lalu pesan Yesus adalah waspada. Harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya dengan kata-kata Yesus ini? Seperti halnya dirinya sendiri waktu dia menjalankan pelayanannya di tengah-tengah umat Israel, ya, maksudnya baik. Tetapi ternyata maksud baiknya itu tidak melulu diterima secara baik oleh orang-orang Yahudi tentunya, bahkan oleh orang-orang Farisi. Ya, dia dicurigai, dia mengusir setan dari orang yang bisu dan kerasukan setan, malah dituduh dia menggunakan kuasa penghulu setan. Ya, bayangkan, kebaikan yang Yesus buat tidak serta-merta diterima secara baik oleh justru ahli-ahli agama, pemimpin-pemimpin masyarakat. Padahal Yesus tidak punya intensi sedikit pun untuk merebut kekuasaan dari mereka, ya. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus tentunya kita diajar bukan untuk saling mencurigai atau mencurigai dunia, tidak. Yang paling penting adalah motivasi yang tulus. Tulus seperti merpati. Artinya motivasi kita untuk berbuat baik, untuk beragama harus tulus, ya. Lalu motivasi yang tulus itu kalau ingin diimplementasikan dalam perbuatan harus disertai dengan kecerdikan, ya, kepintaran, kepekaan, ya. Bagaimana, ya, ular, ya, dia berkelok-kelok, ya. Kalau di jalan rata dia jalannya rata, tapi kalau menemui batu atau halangan dia akan berkelok-kelok, menghindari, ya. Ya. Nah, itulah yang Yesus katakan tentang kalau tidak diterima di satu kota, tinggalkan kota itu, kebaskanlah debu kota itu dan pergi ke kota yang lain yang menerima kita, menerima maksud baik kita, ya. Pada saat yang sama Yesus berbicara, jangan pernah berhenti berbuat baik. Motivasi kita tulus. Kalau ada hambatan, kalau ada tantangan, jangan berhenti, ya. Setia terhadap motivasi awal, setia terhadap amanat agung Tuhan. Pergilah kepada segala bangsa dan jadikanlah mereka murid-muridku. Mulai dari rumah sendiri, mulai dari komunitas sendiri. Bagaimana kalau halangannya berasal dari rumah sendiri atau dari komunitas sendiri? Yesus bilang apa? Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Walaupun perbuatan baik itu tentu tidak serta-merta diterima dengan baik oleh orang yang kita tuju atau yang kita layani. Sebagai imam, rencana, maksud baik yang saya buat belum tentu diterima oleh umat, ya. Bahkan mungkin dicurigai oleh umat. Tetapi apakah itu alasannya bagi saya untuk berhenti? Ya. Khotbah-khotbah saya belum tentu juga diterima oleh umat. Banyak juga yang tidak suka.
Ya. Tetapi apakah itu membuat saya harus berhenti? Apakah membuat saya harus berhenti berkhotbah? Ataukah mengikuti apa kemauan umat? Hanya berkata-kata apa yang enak didengar telinga, tetapi tidak enak diterima di hati. Ya. Menghindari konflik. Bagus menghindari konflik, tapi menghindari konflik kita bukan hanya menghindar begitu saja, harus ada tujuannya, ya. Kalau tujuan kita adalah mewartakan kebenaran, mewartakan sabda Tuhan, konflik pasti ada. Kita tidak bisa menghindari. Bagaimana kita mengelola konflik itu, ya? Itu tentunya menuntut kesiapan dari kita sendiri. Karena itu pesannya adalah jangan berhenti berbuat baik. Walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, tetapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah mengkhianati motivasi kita yang tulus. Tuhan akan memberi jalan, Tuhan akan memberi cara. Yang penting kita setia pada tujuan kita, yaitu mewartakan Injil, mewartakan kebenaran, mewartakan bahwa Yesus adalah Raja. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah menuntut kita untuk mengambil keputusan segera. Jangan menunda-nunda, apalagi menunda-nunda perbuatan yang baik.